Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is everything? I hope you will be fine. Welcome to my channel video Edi Munif Channel. Dalam penjelasan di video ini, kami ingin menjelaskan bagaimana memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dari report text. Deskriptif dan report text mungkin hampir sama, namun mempunyai perbedaan. Ya, descriptive text and report text both describe something. Sama-sama mendiskusikan sesuatu. Tapi descriptive text mendiskusikan sesuatu secara khusus. Sedangkan untuk report text mendiskusikan sesuatu secara umum. Oke, as usual, dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal, yaitu pertama, saya akan menyampaikan basic competence atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan ketiga, saya akan memberikan exercise atau latihan soal untuk mendukung pemahaman materi ini. Oke guys, let's watch the following learning video. Agar channel kami ini bisa berkembang dengan baik, jangan lupa untuk di like atau klik gambar jempol. Klik juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Lalu klik juga tombol lonceng, oke? Basic competence atau kompetensi dasar. At the end of this lesson, you will be able to understand some information related to social functions, generic structure, and language features of report text so you can make it. Yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian akan mampu memahami beberapa informasi yang berkaitan dengan fungsi sosial, struktur umum, dan bahasa fitur teks report, sehingga nanti kalian mampu untuk membuatnya. Dalam penjelasan ini, kami ingin menyampaikan 5 poin penting terkait report text, yaitu number 1, tentang definition atau pengertian apa itu report text. Number 2, tentang purpose or social function, yaitu tentang tujuan kita membuat report text. Number 3, generic structure, yaitu tentang struktur atau unsur-unsur apa saja yang ada di dalam report text. Number 4, tentang language features, yaitu tentang unsur bahasa apa saja yang nanti digunakan di dalam membuat text report. Number 5, types, yaitu apa saja jenis-jenis yang ada di dalam report text. Well, pertama tentang definition atau pengertian. What is report text? Report text is a text that presents factual information as a result of systematic observation, research, investigation, and analysis about a matter as it is. Text report itu adalah teks yang menyajikan informasi faktual sebagai hasil pengamatan, penelitian, penyelidikan, dan analisis yang sistematis tentang suatu hal sebagaimana adanya. Kedua, what is the purpose or social function of report text? Apa tujuan dari text report? Social function or purpose of report text is to present information about something generally to the reader. Fungsi sosial atau tujuan dari text report adalah untuk menyajikan informasi tentang suatu secara umum kepada pembaca.
ketiga, penjelasan tentang generic structure, yaitu struktur dalam sebuah teks. Ada dua, yakni number one, general classification. It is stating classification of general aspect of thing. Pada bagian ini menyatakan klasifikasi aspek umum sesuatu, baik itu animal, hewan, public place, tempat umum, plant, tumbuhan, etc. yang akan dibahas secara umum. Number two, descriptions. It tells what the phenomenon under discussion. Pada bagian ini menjelaskan apa fenomena yang sedang dibahas, baik itu terkait dengan bagian or terms of parts, kualitas or qualities, kebiasaan or habits, perilaku or behavior, dan lain sebagainya yang disajikan secara ilmiah. Selanjutnya, untuk membuat report text, tentu kita perlu memperhatikan unsur-unsur kebahasaan. Lalu apa saja unsur-unsur bahasa yang harus digunakan? What are the language features used? The language features are number one, general noun atau benda secara umum, seperti tiger, harimau, flood, banjir, plane, pesawat, etc. Number two, present tense, yaitu bentuk kalimat di waktu sekarang, seperti pada kalimat tigers live in the jungle, harimau tinggal di hutan. Number three, passive voice, yaitu bentuk kalimat pasif, seperti pada kalimat its body is covered by a hard exoskeleton, tubuhnya ditutupi oleh kerangka luar yang keras. Number four, time signals of present, yaitu keterangan waktu untuk waktu sekarang dalam bentuk present, seperti keterangan waktu often, sering, usually, biasanya, always, selalu, etc. Number five, linking verb atau kata kerja penghubung, seperti kata is, are, seem, etc. Number six, scientific term, yaitu istilah-istilah ilmiah dari sesuatu yang dibahas, seperti kata Panthera tigris, nama ilmiah dari seekor harimau atau tiger. Mangifera indica, nama ilmiah dari sebuah mangga atau mango, etc. Alright, now pay attention to this text. Study this text. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Teks yang mendiskusikan tentang kerbau or buffalo secara umum. Kata buffalo ini merupakan judul atau title, sedangkan pada paragraf pertama atau dalam teks ini kami tulis dengan warna hitam adalah bagian general classification atau klasifikasi hewan kerbau secara umum. Karena paragraf ini memberitahukan kepada kita selaku pembaca tentang pengertian apa itu hewan kerbau. Ya, kadangkala pada bagian ini ada yang menyebutkan sebagai bagian definition. Sedangkan untuk paragraf kedua dan ketiga yang kami tulis dengan warna biru ini adalah bagian descriptions. Karena bagian ini memberitahukan kita tentang ciri-ciri hewan kerbau, yaitu mungkin mengenai habitat dia tinggal, bagaimana sifat dan karakternya, di mana kita bisa menemukan hewan ini, dan lain sebagainya. Berikut ini kami berikan dua teks yang berbeda, sama-sama menjelaskan deskripsi dari hewan yang sama, yaitu buffalo. Please compare the text. Silakan bandingkan teks berikut ini. Yang satu berjudul My Grandfather's Buffalo, dan yang satunya berjudul Buffalo. Namun kedua teks ini memiliki jenis teks yang berbeda, walaupun ada kesamaan terkait deskripsi dan ciri hewan buffalo. Yang teks My Grandfather's Buffalo adalah descriptive text, karena teks ini hanya mendeskripsikan, membahas kerbaunya kakek saya saja. Sedangkan untuk teks buffalo adalah termasuk report text.
Karena dalam teks ini mendeskripsikan, menjelaskan kerbau atau buffalo secara umum. Selanjutnya adalah tentang types or kinds of report text. What kinds of report text? They are number 1 animal yang berkaitan dengan hewan, number 2 plant yang berkaitan dengan tanaman, number 3 place yang berkaitan dengan tempat, number 4 thing yang berkaitan dengan benda, number 5 technology yang berkaitan dengan hal-hal teknologi, dan number 6 phenomenon yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian alam. Now please read some text below. Berikut ini kami sajikan beberapa contoh teks report dari masing-masing jenisnya. Yang pertama adalah tentang animal. Ini adalah contoh teks tentang hewan, animal, giraffe atau jerapah. Kedua adalah tentang plant atau tanaman. Ini adalah contoh teks tentang tanaman atau plant berupa mango atau mangga. Untuk ini yang ketiga tentang place atau tempat. Contoh teks tentang tempat berupa library atau perpustakaan. Sedangkan untuk yang keempat tentang thing, ini adalah contoh teks tentang thing atau benda berupa watch atau jam tangan. Untuk yang kelima yaitu teknologi. Ini adalah contoh teks tentang teknologi berupa mobile phone atau telepon genggam. And the last, yang terakhir adalah tentang phenomenon. Ini adalah contoh teks fenomena alam yang berupa flood atau banjir. Oke guys, setelah memahami penjelasan tentang pengertian, tujuan struktur, unsur bahasa, dan jenis-jenis beserta contoh-contoh dari teks report, now it's time to do this exercise. Now read the following text. The text is about shoes, then complete the table below. Sekarang baca teks berikut ini, teksnya tentang sepatu. Lalu kemudian lengkapi tabelnya. Ya, ini adalah tabel yang harus dilengkapi. Oke guys, good luck dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinau.english.blogspot.com. Bye.